Halo teman-teman semuanya. Di seri sebelumnya kita sudah belajar tentang Java dasar. Nah, di seri ini kita akan belajar tentang Java OOP atau Object Oriented Programming. Ini adalah kelanjutan dari seri Java dasar ya. Di episode yang pertama ini kita akan belajar tentang kelas dan objek. Nah, kelas dan objek adalah dua hal yang penting di dalam OOP ya, atau pemrograman berorientasi objek. Kelas itu adalah cetak biru atau blueprint untuk membuat objek. Contohnya kalau kita mau membuat mobil, perlu ada desainnya atau cetak birunya. Nah, cetak biru ini adalah analogi atau contoh dari kelas ya. Dan di dalam cetak biru ini atau di dalam blueprint ini, sebuah mobil akan didefinisikan atributnya apa. Atribut itu sama seperti variabel ya. Contoh dari atribut atau variabel itu misalnya merek atau tahun. Nah, di dalam cetak biru juga kita akan mendefinisikan metode atau fungsi dari si mobilnya. Contohnya misalnya info mobil untuk menghasilkan atau untuk memberikan informasi tentang merek dan juga tahun dibuat si mobil tersebut. Nah, dari kelas ini atau dari cetak biru ini kita bisa membuat objek. Objek itu adalah instansiasi dari kelas yang memiliki atribut dan metode. Jadi ketika mobil itu dibuat dari kelas, ini adalah instansiasi dari kelas, yaitu adalah objek gitu ya. Nah, setiap objek itu punya atribut dan metode yang sudah didefinisikan di dalam kelasnya. Nah, satu kelas atau satu cetak biru ini bisa menghasilkan lebih dari satu objek ya, bisa menghasilkan banyak objek gitu. Nah, sekarang mari kita coba buat code-nya tentang kelas dan objek. Saya akan buat Java kelas baru. Di sini saya akan buat kelas yang namanya mobil ya. Seperti biasa, kelas itu selalu dimulai dengan huruf besar. Nah, kita buat public kelas mobil ya. Dan saat membuat kelas, kita perlu mendefinisikan atribut dan juga metode yang dimiliki oleh kelas tersebut gitu ya. Untuk kasih komen, teman-teman bisa tulis seperti ini, / ya. Ini untuk menulis atribut. Nah, misalnya di kelas mobil ini, si mobil ini punya dua atribut, merek dan tahun. Untuk membuat atributnya, kita bisa definisikan seperti ini, string merek ya. Karena merek ini adalah kata-kata ya. Kata-kata itu tipe datanya string ya, atau kombinasi dari karakter itu kita masukkan ke dalam tipe data string. Atribut lainnya misalkan yang dimiliki kelas mobil ini adalah tahun. Nah, tahun itu angka ya, jadi kita masukkan ke dalam tipe data integer tahun seperti itu. Nah, seperti ini adalah mendefinisikan atribut dari si kelas mobil. Nah, selain atribut, kita perlu definisikan juga metode dari si kelas mobil ini. Nah, contoh metode misalnya kita buat metode info mobil ya. Ini metode ini tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan system out println atau teks. Jadi kita harus definisikan sebagai void. Kita buat info mobil. Untuk membuat metode perlu kurung buka kurung tutup seperti ini ya. Dan metode ini akan menggunakan atribut yang kita miliki gitu ya. Nah, misalkan metode info mobil ini untuk mengeluarkan si merek dan tahun. Jadi kita buat system out println yang isinya merek
ya. Jadi keluarin teks merek, kita masukin atributnya di sini merek gitu ya. Dan yang kedua tahun ya. Itu tahun dibuatnya mobil ini gitu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, mendefinisikan kelas. Jadi ada atribut atau variabel yang dimiliki sekelas dan juga metode. Dan metode ini akan menggunakan atribut yang dimiliki si kelas tersebut. Untuk membuat objek dari kelas ini, contohnya kita bisa panggil dari main method ya. Dan untuk membuat objek, di sini saya kasih komen juga, membuat objek dari kelas mobil gitu ya. Nah, caranya adalah kita panggil dulu nama kelasnya mobil gitu ya. Terus nama objeknya. Misalkan nama objeknya ini mobil Toyota gitu. Sama dengan new, terus panggil lagi nama kelasnya. Ini caranya. Nama kelasnya, nama objeknya, new dari si nama kelasnya gitu ya. Nah, setelah kita buat objeknya, kita bisa mengisi atributnya. Mengisi atribut. Nah, cara mengisi atributnya, dari nama objeknya kita panggil atributnya. Ini nama objeknya mobil Toyota. Tadi atributnya ada dua, merek dan tahun ya. Jadi objeknya, terus nama atributnya, terus kita isi nih. Misalkan Toyota gitu ya. Lalu atribut kedua tahunnya, misalnya 2025 ya. Video ini direkam di tahun 2025 ya. Saya kasih atribut tahunnya 2025. Lalu untuk kita panggil metode dari si objek ini, caranya ini memanggil metode ya dari objek. Caranya adalah nama objeknya, lalu kita panggil si nama metodenya info mobil gitu ya. Nah, coba kita jalankan ya. Kita save dan jalankan. Jadi kita jalankan di sini ya. Tadi saya jalankan dari menu utama, dia panggil main method yang di hello world. Saya jalankan di sini, klik di mobil, lalu run mobil.main. Nah, di sini keluar ya. Ketika kita jalankan kelas mobil ini, dia akan manggil metode ini, teman-teman. Mobil Toyota info mobil. Nah, info mobil ini akan manggil metode ini yang menghasilkan teks merek dan tahun. Merek ini udah diisi atributnya ketika si objeknya diinstansiasi ya. Mereknya Toyota dan 2025. Makanya hasilnya ada di sini. Seperti itu. Kita bisa panggil juga atau buat objek lain. Nah, untuk merek mobil yang lain gitu. Dan nama objeknya terserah teman-teman. Teman-teman bisa coba-coba juga, misalkan bikin mobil Daihatsu gitu ya, atau mobil Honda, dan coba isi dengan merek dan tahun yang lain. Dan setelah itu teman-teman bisa panggil metodenya ya, biar teman-teman bisa latihan dan lebih mengerti lagi konsepnya. Seperti itu teman-teman, penjelasan tentang kelas dan objek. Halo teman-teman semuanya. Di episode ini kita akan belajar tentang setter dan getter. Nah, di dalam object oriented programming ada 4 pilar utama ya teman-teman. Yang pertama adalah
encapsulation. Nah, encapsulation ini adalah untuk menyembunyikan detail data dalam suatu kelas agar tidak bisa diakses langsung dari luar. Nah, implementasi dari encapsulation ini adalah private, jadi buat variabelnya jadi private, terus kita pakai setter dan getter. Setter ini untuk mengubah nilai, dan getter ini untuk mengambil nilainya. Nah, di episode ini kita akan bahas secara detail tentang encapsulation. 3 lainnya akan dibahas lebih detail di episode selanjutnya. Tapi saya bahas secara ringkas ya, kalau apa itu 3 yang lainnya, 3 pilar lainnya. Pilar yang kedua adalah inheritance. Nah, inheritance ini memungkinkan sebuah kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas yang lain. Ini diimplementasikan menggunakan extends, keywordnya extends. Yang ketiga, polymorphism. Ini adalah kemampuan suatu metode memiliki banyak bentuk. Nah, sebelumnya kita udah pernah belajar tentang method overloading ya. Nanti kita akan belajar juga tentang method overriding. Pilar yang keempat adalah abstraction. Abstraction ini adalah untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsi yang penting. Implementasinya nanti kita akan gunakan abstract class dan juga interface. Nah, kenapa sih kita perlu menggunakan setter dan getter? Sebelumnya kita udah belajar tentang kelas dan objek, dan kita bisa masukin nilai ke dalam atribut secara langsung. Misalnya di episode sebelumnya kita buat atribut atau variabel merek atau tahun gitu ya. Kita bisa masukin nilai tahunnya langsung. Nah, tapi kalau kita pakai setter dan getter ini lebih aman karena itu akan mencegah akses langsung ke atribut dengan menggunakan private. Jadi si variabelnya nanti kita buat private. Terus kita bisa nambahin validasi sebelum atributnya diubah. Atau sebelum kita tentukan nilai atributnya, kita bikin validasi dulu gitu ya. Contohnya sebelumnya tahun itu kita bisa masukin nilai apa aja, tahun pembuatan mobil ya. Di episode sebelumnya kita bisa bahkan masukin nilainya minus, yang sebetulnya itu nggak mungkin ada tahun minus. Nah, dengan menggunakan setter, sebelum kita masukin nilainya, kita bisa bikin validasi dulu. Misalnya nilainya harus lebih dari 0 gitu ya. Yang ketiga, kenapa kita menggunakan setter dan getter? Ini untuk mempermudah pemeliharaan kode jika ada perubahan logika di masa depan. Misalnya kalau kita punya atribut harga gitu ya. Nah, sekarang ini misalnya harganya langsung harga barangnya 5.000 ya, kita masukin harga 5.000. Tapi terus di masa depan gitu ya, ada perubahan di mana harganya itu harus ditambahin pajak 10%. Nah, kalau kita masukin nilai secara langsung dan kita punya banyak atribut harga, kita harus rubah satu-satu setiap atributnya. Tapi kalau menggunakan setter dan getter, sebelum kita masukin nilainya, kalau ada perubahan seperti itu ya, nambahin pajak 10% gitu ya misalnya, si harganya itu kita bisa masukin di setter, tambahin pajaknya 10%, ditambahin sebelum kita masukin nilainya di setternya, seperti itu. Nah, mari kita coba pelajari ini menggunakan code-nya langsung ya. Di episode sebelumnya kita udah belajar tentang kelas dan objek, dan kita buat kelas ini ya. Kita punya atribut merek, string merek dan integer tahun, dan kita buat metodenya untuk menampilkan info mobil ya. Dan waktu kita panggil si metode ini, dipanggil dan dibuat objeknya, lalu dimasukin atributnya ya. Nah, si nilai tahun ini kalau kita nggak punya setter ya misalnya ya, ini ketika kita jalankan, saya coba jalankan dulu ya, run mobil mainnya, tahunnya keluar 2025. Nah, tapi kalau kita nggak punya setter, kita bisa masukin nilainya tanpa validasi, dan ini nggak aman ya. Misalnya kita masukin nilainya minus gitu ya.
Kalau kita jalankan lagi, ini keluar tahunnya minus, yang nggak valid ya, ada tahun minus. Nah, setter bisa menambahkan validasi untuk mencegah hal ini gitu ya. Pertama, untuk menggunakan setter dan getter supaya lebih aman, si atribut ini nggak bisa diakses secara langsung. Kita buat jadi private gitu ya. Ini sebelumnya kalau kita nggak pakai access modifier apapun, nggak pakai private atau public, itu pakai access modifier yang namanya default ya. Nah, kalau dibuat private ini nggak bisa diakses secara langsung. Nah, terus gimana cara ngerubah nilainya? Kita pakai yang namanya setter ya. Kita pakai setter gitu ya. Cara membuat setter seperti ini ya, public void, karena si set merek ini kita buat di setnya seperti ini ya, lalu string merek gitu ya. Jadi si setter ini pakai argumen, atau kita bisa masukin nilai mereknya di sini untuk set merek gitu ya. Buka kurung kurawal, lalu kita pakai keyword yang namanya this merek sama dengan merek. Nah, maksudnya adalah ketika kita panggil setter ini, ketika kita panggil metode setter ini ya, dia akan ngambil input merek. Jadi mereknya dimasukin untuk kita set, dan merek yang dimasukin ke setter ini jadi atribut merek gitu ya. Teman-teman bisa ikutin seperti ini cara membuat setter ya. Nah, terus kita bisa buat juga validasinya ya untuk tahun. Ini untuk merek ya, merek kita nggak ada validasi, tapi si tahun kita bisa buat validasi seperti ini. Set tahun, integer tahun ya. Dan kita bisa masukin if else di sini ya. If tahunnya misalnya lebih besar dari 1800 misalnya, karena perusahaannya baru dibuat tahun 1800, nggak mungkin ada tahun kendaraan yang lebih tua dari 1800 misalnya, atau bahkan 1900 gitu ya. Nah, jadi kita buat validasinya tahunnya nggak boleh kurang dari 1900 gitu. Nah, untuk ngebalikin nilai tahunnya pakai keyword this lagi ya. This tahun yang dimasukin ke set ini dikeluarin sebagai tahunnya. Seperti itu. Else, atau kalau misalkan tetap dimasukinnya kurang dari 1900, kita bisa keluarin sistem out print ln, bilang tahun tidak valid gitu ya. Jadi kurung berawalnya cukup 1, kurung tutupnya ya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah setternya ya teman-teman. Walaupun merek tidak ada validasinya, kita tetap buat untuk lebih aman dan lebih standar, kita buat setter seperti ini. Dan untuk tahun, kita buat validasi tahunnya harus lebih dari 1900 seperti itu. Nah, ini setternya. Kita buat sekarang getternya. Untuk buat getternya, kita buat public string get merek ya. Ini tadi nggak return apa-apa ya, karena ini cuma masukin nilainya. Nilai merek yang dimasukin ke metode ini dimasukin sebagai merek. Sama juga dengan tahun, jadinya void, nggak nge-return apa-apa.
Tapi kalau yang get merek, dia akan nge-return nilai mereknya. Jadi kita perlu tentukan tipe datanya. Ya. Ini get merek, dia akan return merek. Ya. Jadi kalau return nilai, kita harus tentukan tipe data yang di returnnya apa, gitu ya. Terus untuk tahun, public integer, si tahunnya itu integer ya. Kita harus tentukan lagi di sini di getternya. Waktu kita get itu tipe datanya apa, seperti itu ya. Nah ini return tahun ya. Nah seperti ini. Nah untuk mengambil nilainya ya, untuk ngambil nilai merek dan nilai tahunnya, kita bisa pakai juga lewat metode. Jadi metode ini untuk kita bisa panggil getter sekaligus banyak getter gitu ya. Si getter ini bisa langsung dipanggil juga, walaupun tanpa metode lain itu bisa juga. Tapi kita bakal panggil satu-satu ya kalau tanpa metode lain. Tapi kalau dengan menggunakan metode, kita bisa panggil langsung lebih dari satu getter. Contohnya ya, yang merek ini kita tinggal panggil get merek gitu ya. Yang tahun ini kita panggil get tahun, seperti itu. Nah, terus di main metodenya kita buat objeknya dulu seperti ini ya. Kita sudah pelajari di episode sebelumnya, teman-teman bisa ikutin untuk buat objek. Lalu kita isi atributnya. Nah, dan panggil metodenya. Nah, untuk isi atributnya kita pakai set ya. Jadi nggak langsung merek tapi set merek gitu, nama metodenya. Dan kita panggil dengan masukin argumen ya. Set merek Toyota misalnya seperti ini. Ya. Dan set tahunnya gitu. Set tahun. Nah, saya akan coba dulu masukin nih. Kalau kita masukin minus setelah pakai set tahun ini gimana? Bisa nggak? Nah, jadi kita buat objek yang pertama, kita isi atributnya dengan set dan kita panggil metodenya. Metode ini dia pakai get ya. Kalau teman-teman mau pakai langsung panggil ini di sini bisa juga, tapi kita lewat metode jadi bisa langsung sekaligus getnya 2 gitu ya. Nah, coba kita jalankan. Run. Nah, ketika kita jalankan, karena kita masukinnya minus, dia akan keluar dan kita panggil metodenya, tahun tidak valid gitu ya. Tahun tidak valid karena kalau kita lihat lagi tadi di sini tahunnya kita buat validasi harus lebih dari 1900. Jadi kalau tadi kita masukin minus, dia keluar yang ini, tahun tidak valid. Dan yang kedua, waktu kita panggil info mobil, dia akan keluarin merek juga ya, merek Toyota seperti itu. Nah, coba kita ganti minusnya sekarang jadi, saya hilangin, jadi nilai tahunnya positif ya. Coba kita jalankan lagi. Nah, di sini setelah kita buat jadi positif, keluarnya seperti ini ya, merek Toyota dan tahunnya 2025. Karena kita tadi set merek, set tahun, dan kita panggil info mobil. Info mobil ini ngeluarin merek ya, get mereknya dan get tahunnya. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang constructor. Apa itu constructor? Constructor adalah metode khusus dalam Java yang digunakan untuk menginisialisasi objek saat dibuat. Jadi ketika objek Java dibuat,
si konstruktor ini akan dipanggil ya, atau diinisiasi gitu ya. Konstruktor dipanggil secara otomatis ketika objek dibuat menggunakan new. Nah, waktu kita bikin objek di Java, kita itu pakai keyword new. Nah, new ini sebenarnya untuk membuat atau memanggil konstruktor ya. Ciri-ciri konstruktor itu ada 3 ya yang saya jelaskan di sini. Nama konstruktor harus sama dengan nama kelas. Konstruktor ini tidak memiliki tipe data kembalian atau tidak memiliki return type. Ya, bahkan void pun enggak gitu ya. Void pun tidak. Jadi nanti ketika kita buat konstruktor, kita pakai access modifier-nya, misalnya public, terus langsung nama konstruktornya, nggak ada void, nggak ada string, nggak ada integer gitu ya. Nah, ini bisa dibuat konstruktor itu dalam beberapa bentuk atau istilahnya overloading. Sebelumnya kita udah pernah belajar di seri Java dasar tentang overloading ya. Jadi satu metode itu bisa dibuat dalam banyak bentuk, parameternya bisa beda-beda gitu ya. Nah, konstruktor juga, karena konstruktor itu sebenarnya metode juga gitu ya. Karena konstruktor itu sebenarnya metode juga, jadi dia bisa dibuat overloading, jadi dalam banyak bentuk. Nah, sebelumnya kita udah buat kelas mobil ya teman-teman, yang dimana kita punya 2 atribut ya, string merek dengan integer tahun. Merek ini string ya, dari kumpulan karakter, tahun ini integer. Lalu kita bikin setter, set mereknya supaya nggak dimasukin nilainya langsung ya, karena ini private. Terus kita buat set merek, ini setternya. Dan saat kita set merek, masukin parameter merek ini ya, si nilai dari atribut mereknya dimasukin nilai yang sama dengan parameter yang kita masukin ke set merek ini. Juga set tahun, dimana kita punya validasi tahunnya harus di atas 1900. Kalau nggak di atas 1900 akan menampilkan teks ini ya, tahun tidak valid. Kita juga sudah buat getternya, get merek, ngambil nilai mereknya yang di set sebelumnya ya, get tahun, ini return tahun. Dan kita panggil get ini pakai metode gitu ya, supaya bisa langsung panggil dua-duanya sekaligus gitu ya, mereknya get merek, tahun get tahun. Dan di main method kita buat objek ini ya, dari nama kelasnya, nama objeknya mobil Toyota, new. Nah, saat kita panggil new, sebenarnya ini manggil konstruktor. Mobil ini sebenarnya konstruktor ya. Nah, jadi kalau kelas di Java itu secara default, dia Java itu buatin konstruktor, tapi konstruktor yang tanpa parameter. Jadi ini adalah konstruktor tanpa parameter gitu. Dan kalau kita panggilnya default konstruktor yang tanpa parameter, kita harus isi atributnya. Jadi kita set merek, set tahun, lalu saat kita panggil metode ini nanti manggil get-nya ya, get merek, get tahun. Jadi ketika kita jalankan ini, keluar hasilnya merek Toyota tahun 2025 dari si get ini. Nah, merek dan tahunnya. Nah, di sini saat kita panggil konstruktornya nggak ada parameternya ya. Jadi konstruktor itu kita bisa buat supaya ketika kita panggil konstruktornya, secara otomatis kita bisa masukin juga parameternya gitu. Jadi nggak perlu isi atribut. Nah, cara membuat konstruktor seperti ini ya teman-teman. Jadi saya buat setelah setter ya, setelah set merek dan set tahun. Di sini saya akan buat konstruktor. Oke. Public, tadi konstruktor itu namanya harus sama dengan nama kelasnya. Jadi ini public mobil. Saya akan masukin 2 parameter langsung, string merek dan integer tahun gitu
gitu ya. Nah, terus kita panggil setnya di sini. Set merek, masukin mereknya gitu ya. Jadi merek ini akan ngambil dari merek yang dari parameter ya, dimasukin ke set gitu. Dan set tahun, parameternya tahun gitu ya. Jadi waktu kita masukin parameter ini, di set juga sama si konstruktor ini. Nah, jadi ketika kita buat objek mobil Toyota, kita bisa panggil konstruktor yang punya dua parameter ini ya teman-teman. Jadi kita bisa masukin langsung di sini mobil. Nah, misalkan biar teman-teman lihat perbedaannya ya. Di sini saya akan ganti jadi nama objeknya mobil Honda gitu ya. Atribut ini saya akan hapus. Mereknya Honda ya. Dan tahunnya 2025 misalnya, atau 2024 deh, biar beda sama yang sebelumnya ya. Seperti itu. Ketika kita panggil metodenya, kita harus ganti juga ini nama objeknya mobil Honda ya. Nah, coba kita jalankan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu set atributnya kalau kita punya konstruktor ya. Kita bisa langsung masukin nih parameternya, atributnya. Ketika kita buat objek objek baru, kita panggil langsung si konstruktor dengan atributnya, seperti itu. Nah, tadi yang sempat saya jelaskan, kalau konstruktor itu bisa overloading gitu ya. Nah, challenge buat teman-teman sekarang, coba bikin overloading dari si konstruktor ini, dimana teman-teman hanya masukin satu parameter, merek aja, dan tahunnya dibuat default. Kalau misalkan cuma satu parameter, tahunnya dibuat default tahun 2000. Nah, coba teman-teman pause dan coba challenge ini ya. 2000 years later. Nah, gimana teman-teman, berhasil? Kalau berhasil, teman-teman bisa tulis di komen ya. Saya akan jelaskan. Sebelumnya kita udah buat konstruktor dengan dua parameter ya, merek dan tahun. Di sini di komennya saya akan tambahin komennya konstruktor dua parameter gitu ya. Nah, sekarang challenge-nya untuk bikin konstruktor dengan cuman satu parameter. Konstruktor satu parameter gitu ya. Hanya merek aja. Oke, penulisannya sama, public, nggak ada return type-nya, public mobil, dan cuman satu parameternya, string merek ya. Oke, terus kita set merek, set mereknya ambil dari parameternya merek, dan set tahun kita buat default 2000 gitu ya. Ini integer ya, 2000. Karena kalau cuma masukin merek, secara otomatis set tahunnya 2000. Seperti itu. Oke, terus kita coba panggil konstruktornya. Di sini saya hapus nih. Oke, saya ganti mereknya jadi Daihatsu gitu ya. Ini nama objeknya pun saya ganti Daihatsu. Oke, saya copy, saya paste ke sini. Nah, seperti ini ya, coba kita jalankan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita buat konstruktor dengan satu parameter bisa juga, karena bisa di overloading. Dan ketika kita buat objeknya dan kita cuma masukin satu parameter aja, Daihatsu, di sini keluar ya mobil Daihatsu. Tahunnya yang kita default tadi tahun 2000, yaitu dia akan panggil yang ini 2000 gitu. Kalau misalkan kita masukin atribut tahunnya juga ke sini bisa juga ya. Misalkan
tahun 2020 gitu. Coba kita jalankan. Nah, tahun 2020 di sini ya. Dan ketika kita masukin dua parameter, dia akan panggil konstruktor yang punya dua parameter seperti itu yang ini ya. Halo teman-teman semuanya. Di episode ini kita akan belajar tentang inheritance dengan menggunakan keyword extends. Di episode sebelumnya kita sudah belajar tentang encapsulation ya teman-teman, menggunakan setter dan getter. Nah, di episode ini kita akan belajar lebih lanjut tentang inheritance. Jadi inheritance ini adalah konsep OOP yang memungkinkan sebuah kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain atau dari parent kelasnya atau dari kelas induknya. Nah, inheritance ini pakai keyword yang namanya extends. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Misalnya ada kelas hewan ya, dan hewan ini punya turunan yang termasuk hewan itu kucing dan burung misalnya. Nah, hewan ini punya metode makan ya, dan metode makan ini diturunkan atau diwarisi ke kelas kucing dan burung, karena namanya hewan itu baik kucing maupun burung mereka bisa makan gitu, bisa makan. Jadi kita nggak perlu nulis metode makan di kelas kucing ataupun di kelas burung, karena sama-sama kedua hewan ini bisa makan ya, bisa melakukan metode makan. Tapi perbedaannya di kelas kucing dan kelas burung ini, kucing suaranya mengeong, kalau burung suaranya berkicau gitu ya. Jadi ini nggak bisa ditulis di kelas hewan, di parent kelasnya, karena suaranya beda-beda. Tapi makan ini bisa ditulis di kelas hewan, di parent class, karena semua hewan itu bisa makan. Nah, di sini kucing dan burung akan pakai extends supaya mereka bisa mewarisi metode makan ini. Jadi makan ini nggak perlu ditulis di kelas kucing dan kelas burung, tapi si kucing ini extend hewan, burung juga extend ke kelas hewan supaya bisa panggil metode makan ini, seperti itu. Nah, sekarang mari kita coba buat code-nya ya. Di sini saya bakal buat kelas baru yang nama kelasnya hewan ya. Kelas hewan. Nah, kelas hewan ini saya akan buat metode ya, atau saya buat atribut dulu ya, string nama. Jadi kita bisa kasih nama buat hewannya nanti. Saya punya satu atribut nama, dan saya punya satu metode. Kalau saya nggak sebutin ini private atau public, berarti ini default ya, default. Oke, saya langsung buat void makan. Ini metodenya. Void artinya nggak nge-return apa-apa ya, saya cuman bakal nge-return text atau system out ya. Kalau system out aja ini void system out println, dan saya akan return namanya ya, namanya plus teksnya, nama hewannya, terus teksnya sedang makan gitu ya. Nah, ini hewan, kelas hewannya. Jadi semua hewan nanti bisa dikasih nama, bakal dipanggilnya di kelas turunannya atau kelas anaknya ya. Dan metode makan gitu ya. Makan ini juga bisa dipanggil dari kelas turunannya nanti. Oke. Nah, ini kelas hewan. Saya akan buat lagi kelas lainnya. Misalnya kelas kucing gitu ya.
Saya akan buat kelas baru namanya kelas kucing. Nah, kelas kucing ini kita extend ya. Kelas kucing ini kita extend, tambahin di sini extend dari hewan. Dan kelas kucing ini punya metode suara gitu ya. Tadi kalau di hewan makan yang bisa dipakai semua hewan bisa makan. Tapi suara ini saya buat di kelas kucing karena suara hewan beda-beda gitu ya. Di sini saya buat void lagi karena cuma return text ya. Coba mengeluarkan teks saja. System out print ln. Dan di sini saya kasih nama juga, nama hewannya plus mengeong. Nah, untuk teksnya kita kasih dalam tanda petik ya, mengeong gitu. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kucing extend hewan. Nah, untuk ngejalanin ini kita panggil dari mainnya ya, main class. Kalau teman-teman pakai IntelliJ IDEA ya, ini ada default contoh kodenya ya di class main dan di metode main. Saya komen dulu ini ya, pakai, kalau di Mac itu pakai comment slash ya. Saya komen dulu, di depannya ada 2 slash seperti ini ya. Ini untuk komen kodenya, jadi nggak akan dijalankan. Kelihatan seperti kayak petunjuk aja ya untuk kasih komen, nggak akan dijalankan. Nah, saya akan jalankan tadi ya kelas kucing itu. Saya akan buat objeknya di main method ya. Oke, cara membuat objek kita sudah pelajari juga di sebelumnya, di episode sebelumnya. Nama kelasnya dulu, lalu nama objeknya. Nama objeknya terserah ya, misalnya kucing 1 lah ya, gitu ya. Kucing 1 kita pakai new keyword dan kita panggil konstruktornya. Konstruktornya itu sama dengan nama kelasnya ya, kucing. Di sini nggak pakai argumen ya, nggak pakai atribut. Lalu saya kasih si kucing 1 ini nama ya. Setelah kita buat objeknya, kita kasih nama karena tadi si hewan ini punya atribut nama. Dan karena si kucing ini extend, dia nggak perlu bikin atribut lagi ya, cukup di hewannya. Dan ini kita bisa panggil juga dari si objek kucing, karena kucing ini sudah mewarisi atribut dari hewan gitu ya. Jadi kita bisa pakai nih atribut ini di si kucing gitu. Namanya misalnya Kitty gitu ya, nama kucingnya Kitty. Lalu kita panggil juga si kucing 1, kita panggil metode makan gitu ya. Dan kucing 1 objek ini kita panggil juga metode suara, seperti itu. Coba kita jalankan ya, run main. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi objek kucing ini bisa dibuat dan bisa dikasih nama, meskipun di kelas kucing ini nggak ada, kita nggak bikin string nama gitu ya, nggak bikin atribut, tapi atributnya bisa dipanggil dari hewan. Kenapa? Karena kucing ini extend hewan. Jadi atribut ini, atribut dari si hewan, dari si induknya atau dari parentnya, bisa diwarisi ke si kucing karena kucing ini extend hewan. Dan metode makan ini juga ya, dari si nama sedang makan,
keluarnya Kitty sedang makan gitu ya. Ini diwarisi juga, bisa dipanggil juga dari kelas kucing. Dan kalau teman-teman lihat di sini, kita cuma bikin objek kucing, kita nggak bikin objek hewan. Tapi kita bisa panggil metode dari si hewan ya, metode makan. Dan suara ini bisa dipanggil juga tentu saja karena ini metode dari si kelas kucing ya. Kitty mengeong. Ini sorry, nggak ada spasinya, kita tambahin spasi di sini. Kita jalanin lagi ya, run. Nah, sekarang spasinya udah muncul dan teks ini Kitty mengeong keluar juga ya ketika kita panggil metode suara di sini. Nah, seperti itu teman-teman konsep tentang inheritance. Sekarang kita akan belajar tentang inheritance dan keyword super. Sebelumnya kita udah belajar tentang keyword extend ya teman-teman, dimana kelas kucing dan burung ini mewarisi metode dari kelas hewan. Nah, kelas hewan ini disebut dengan super class atau parent class. Kalau kucing dan burung ini, kelas kucing dan burung ini disebutnya subclass atau child class. Jadi hewan ini kelas induknya ya, dan kucing dan burung ini kelas anaknya. Nah, di episode 3 juga kita sudah belajar tentang constructor. Jadi constructor itu sebenarnya metode juga ya, metode yang dipanggil ketika objek dari kelas itu dibuat gitu ya. Nah, dalam inheritance, jadi saat child class dibuat, saat si kelas anaknya dibuat, constructor dari kelas induknya dipanggil terlebih dahulu. Dan kalau misalnya konstruktornya punya parameter, untuk memanggil konstruktornya itu kita perlu menggunakan keyword super gitu ya. Sebelumnya kita sudah buat kelas hewan ya. Nah, kita punya metode makan sebelumnya. Nah, saya akan ganti ini untuk menunjukin teman-teman, untuk menjelaskan tentang konstruktor. Saya akan ganti dengan konstruktor hewan ya, tanpa parameter. Oke. Dan ini saya buat seperti ini, cuman nge-return konstruktornya hanya nge-return teks aja ya, pakai sistem out println konstruktor hewan ya. Nah, lalu di kelas kucing saya akan kasih konstruktor juga yang tanpa parameter, konstruktor kucing ya. Ini untuk menunjukkan teman-teman pemanggilan dari konstruktor ya. Oke, di sini saya akan kasih sistem out println juga, konstruktor kucing gitu ya. Nah, lalu di main saya akan buat objek kucing. Di sini saya nggak akan kasih parameter dulu, kita nggak buat parameter dan kita juga nggak panggil metodenya ya. Cuman seperti ini. Coba kita lihat pemanggilannya. Saya mau ajarin teman-teman gimana cara pemanggilannya. Oke, ketika kita buat objek ya, buat objek kucing, kita bisa lihat yang pertama dipanggil itu konstruktor hewan dulu, karena kucing ini extend kelasnya hewan. Jadi hewan ini dipanggil terlebih dahulu gitu ya. Dan setelah konstruktor hewan dipanggil, baru dia panggil konstruktornya kucing, seperti itu. Jadi kelas induk itu atau parent class selalu dieksekusi terlebih dahulu sebelum kelas anak atau child class. Nah, tapi kalau misalkan konstruktornya punya parameter ya, misalnya seperti ini ya, string nama hewannya misalnya, lalu ini buat biar teman-teman bisa lihat, misalkan di sini namanya kita masukin ya,
nama plus adalah hewan gitu ya. Adalah, saya kasih spasi di sini, adalah seekor hewan. Kalau kita punya parameter seperti ini ya, lalu di sini pun kita masukin parameter ya, kucing yang punya parameter nama gitu ya, dan kita masukin di sini namanya biar bisa lihat juga. Saya ganti ini ya, adalah seekor kucing gitu ya. Dan ketika kita buat objeknya, kita masukin parameternya, misalnya nama kucingnya Kitty gitu ya. Nah, coba kita jalankan apa yang terjadi. Nah, di sini dapat error ya. Kenapa dapat error? Kalau kita bisa lihat di sini, konstruktor hewan in class hewan cannot be applied to given types. Errornya ketika di kucing, di filenya kucing atau di kelasnya kucing, kita dapat error seperti ini. Nah, kenapa? Karena ketika kita jalankan, ketika kita buat objek kucing, dia itu bakal panggil, karena dia extend hewan, dia akan panggil dulu konstruktornya hewan gitu. Tapi di sini kita waktu kita manggil itu kita cuma manggil hewan konstruktor yang tanpa parameter gitu. Jadi yang kalau ada parameter kita harus panggil secara eksplisit di sini. Sebelum kita panggil yang lain, kita harus panggil superclassnya dulu. Dan kita harus masukin parameternya. Super nama seperti ini. Jadi ini digunakan untuk kita ngasih parameter ke superclass gitu ya, ke konstruktor dari si parent class. Coba kita jalankan. Nah, sekarang ini keluar ya. Keluar hasilnya, Kitty adalah seekor hewan. Jadi dia panggil konstruktor ini. Nama ini dimasukin dari ketika kita buat objek. Ketika kita buat objek kucing 1, kita masukin parameter namanya. Dan parameter nama ini dimasukin ke kelas hewan. Jadi keluar ya. Dan juga Kitty adalah seekor kucing. Baru setelah superclassnya dipanggil, baru yang konstruktor kucingnya dipanggil. Seperti itu teman-teman. Di episode ini kita akan belajar tentang variabel dan parameter. Nah, apa sih perbedaan variabel dan parameter? Jadi, variabel itu definisinya adalah tempat menyimpan nilai di dalam sebuah program. Jadi, kalau variabel nilainya disimpan. Sedangkan kalau parameter ini nggak disimpan ya. Parameter ini nilai yang dikirim ke suatu metode atau konstruktor saat dipanggil. Tapi hanya bisa dipakai di dalam metode itu saja gitu ya. Sedangkan variabel bisa digunakan secara global. Untuk mendapatkan nilai, variabel ini bisa diberi nilai langsung atau melalui metode atau konstruktor. Sedangkan kalau parameter menerima nilai dari argumen saat metodenya dipanggil. Nah, contohnya kalau variabel itu seperti ini ya. Integer x, atau kita deklarasikan nilainya, atau bisa juga integer x sama dengan 10 gitu. Langsung dikasih nilai pun bisa. Ini contoh variabel. Sedangkan kalau parameter ini dimasukin sebagai argumen. Misalnya 6 ini ya. 6 atau number atau angka, kita bisa ganti namanya jadi nama argumen yang kita mau. Tapi contohnya 6 di sini adalah argumen yang dimasukkan ke dalam metode, dan ini namanya parameter ya. Untuk metode print number contohnya seperti ini. Nah, kita coba pelajari dari code-nya.
Nah, sebelumnya kita udah buat kelas hewan ya. Di sini saya akan coba jelaskan dulu dari kelas hewan dulu ya. Kita nggak akan rubah kelas kucing dulu, kita coba dari kelas hewan supaya kita bisa mengerti perbedaannya variabel dan parameter. Nah, sebelumnya waktu kita buat seperti ini nama di sini adalah parameter ya. Nama di sini adalah parameter. Lalu kita print namanya jadi seperti ini. Coba kita panggil dari mainnya. Di sini saya nggak akan bikin kelas kucing. Saya kasih komen dulu ya. Sini saya kasih slash buat kasih komen. Ya, saya akan bikin kelas hewan sekarang. Objek hewan dari kelas hewan. Misalnya hewan 1 gitu ya nama objeknya. New hewan. Tadi dia ambil parameter ya. Dia ambil parameter namanya misalnya Kitty, nggak apa-apa, samain ya. Nah, jangan lupa kasih titik koma di sini. Coba kita jalankan ya main metodenya. Nah, waktu kita bikin objek hewan di sini, Kitty, dia ngeprint teks ini ya. Kitty adalah seekor hewan. Karena kita masukin namanya ke konstruktor hewan ini, lalu di print di sini. Tapi coba kalau misalkan kita punya metode yang lain, misalnya void makan gitu ya. Terus saya punya sistem outprint ln juga di sini. Dan saya mau coba ambil namanya, bisa nggak seperti ini? Misalkan nama, terus saya kasih teks sedang makan gitu ya. Nah, dari sini aja kalau kita pakai IntelliJ IDEA ya, ini udah kelihatan namanya merah, bakal ada error gitu ya. Coba kita jalankan. Nah, di sini dapat error ya, cannot find symbol variable nama gitu. Kenapa? Karena nama di sini bukan variabel tapi parameter. Jadi waktu dipanggil di main Java ini, namanya kita masukin sebagai parameter ke konstruktor hewan gitu ya. Sama konstruktor hewan bisa dipakai namanya. Si Kitty tadi di sini ya. Kitty di sini ada sebagai nama, dimasukin ke konstruktor hewan, dan nama tadi Kitty bisa dipakai di sini. Makanya tadi yang awal ini bisa di print. Tapi si nama ini nggak bisa dipakai untuk metode makan. Gitu ya. Karena ini parameter. Parameter hanya bisa dipakai di sini aja, di konstruktornya aja gitu. Atau di metode. Konstruktor juga adalah metode ya sebetulnya. Hanya bisa dipakai di konstruktor atau di metode ini aja. Nggak bisa dipakai di tempat yang lain gitu. Nah, caranya gimana supaya bisa dipakai di tempat yang lain? Kita harus buat variabel ya, supaya dia bisa bersifat global. Jadi kita bisa bikin di sini string nama gitu ya. Kita simpan sebagai variabel. Terus kita coba panggil metode makan ini ya. Saya panggil di sini. Setelah dibuat objeknya, hewan 1, kita panggil metodenya makan gitu ya. Cara panggil metode seperti ini ya, nama metodenya. Lalu di sini metodenya nggak punya parameter, jadi cuman kurung aja, kurung buka, kurung tutup. Nah, coba kita jalankan hasilnya seperti apa. Nah, waktu kita buat konstruktor ya, konstruktor hewan, masukin nama Kitty. Kita masukin Kitty ini tadi ke sini ya, ke konstruktor hewan, lalu di print namanya Kitty adalah seekor hewan. Terus kita panggil nama ini lagi, walaupun kita udah punya variabel di sini, tapi ketika kita panggil lagi namanya di sini, ini jadinya null teman-teman. Null sedang makan, jadi yang ini ya.
Nah, kenapa nama ini nggak bisa dipakai walaupun kita udah punya variabel? Nah, sebelum saya jelaskan ke situ, saya coba kasih lihat teman-teman dulu ya. Parameter di sini namanya nggak harus sama dengan nama variabel. Jadi di sini bisa kita kasih misalnya n gitu ya. N, lalu di sini n. Ya, coba kalau seperti ini kita jalankan. Dan supaya teman-teman lihat perbedaannya ya, sini saya ganti ya, namanya misalnya Blacky gitu ya. Coba kita jalankan. Nah, Blacky adalah seekor hewan, jadi tetap keluar ya, walaupun di sini kita rubah namanya jadi n, nama parameternya jadi n, ini tetap keluar gitu, nggak harus sama dengan nama variabelnya. Nah, tapi di sini si nama ini ataupun ini misalkan saya rubah jadi n juga ya, bisa keluar nggak? Coba kita jalanin lagi. Nah, malah jadi variabel n-nya ini malah jadi dapat error ya, karena di sini nggak didefinisikan, si n ini hanya bisa buat di dalam konstruktor ini aja gitu. Tadi kalau kita ganti jadi nama seperti ini nggak dapat error, tapi hasilnya jadi null ya. Si Blacky ini nggak masuk ke sini. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita belum meng-assign namanya ke variabel ini. Waktu kita masukin Blacky di sini ya, ke si konstruktor hewan, si Blacky ini cuman ada di sini, belum dimasukin ke variabel nama ini gitu. Sehingga belum bisa dipakai di metode yang lain. Di sini belum bisa dipakai. Nah, supaya bisa dipakai gimana? Kita harus assign namanya ya. Jadi nama ini sama dengan n gitu. Ketika kita masukin ke konstruktor ini namanya Blacky, yang dimasukin itu tadi sebagai argumen n ya, atau parameter n. Si n ini lalu dimasukin ke dalam variabel nama, lalu di print di sini dan bakal bisa dipakai di sini. Coba kita buktikan. Nah, sekarang Blacky sedang makannya keluar gitu ya, karena Blacky-nya dimasukin ke sini, ke konstruktor hewan ya, waktu dipanggil di sini ya, Blacky dimasukin ke konstruktor hewan, lalu dimasukin sebagai n ini kita assign atau kita masukin ke variabel nama, dan akhirnya variabel nama ini bisa dipakai di metode makan gitu. Makanya keluar nih nama tadi Blacky sedang makan gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kasusnya nama parameternya sama nih dengan nama variabel ya, di sini nama juga gitu. Nah, kasusnya kalau seperti ini gimana? Bisa nggak kita kasih nama sama dengan nama? Jadi nama parameter ini jadi nama variabel. Coba kalau kayak gini hasilnya seperti apa? Kita coba jalankan. Nah, balik lagi jadi null lagi ya teman-teman. Ketika kita punya nama parameter yang sama dengan nama variabel di sini ya, ini nggak bisa di-assign seperti ini, nama sama dengan nama. Dia jadi assign namanya ke nggak bisa bedain gitu, dia nggak bisa bedain parameter dengan variabel ini, nggak bisa bedain. Nah, untuk bisa ngebedain gimana caranya? Nah, di sini kita perlu yang namanya keyword this gitu ya. This nama, kalau this nama ini artinya untuk variabel, sama dengan nama di sini adalah dari parameter gitu ya. Coba kita jalankan. Nah, sekarang keluar lagi Blacky-nya ya di sini. Ini artinya ceritanya seperti ini ya. Jadi ketika kita buat objek hewan dari kelas hewan, kita buat objek hewan pakai keyword new, ini manggil konstruktor. Kita masukin namanya Blacky dan kita panggil di sini. Blacky dimasukin sebagai parameter, dan Blacky tadi dimasukin ke variabel string nama di sini pakai this nama, lalu disimpan di variabel nama namanya Blacky, lalu di print Blacky adalah seekor hewan. Makanya di sini muncul ya Blacky adalah seekor hewan. Dan kita juga panggil metode makan. Setelah bikin objek kita bisa panggil metodenya, metode makan. Metode makan ini ngeprint
Ini void ya, karena cuma ngeprint, print itu cuma void, nggak nge-return nilai apapun. Dan nama di sini dia ambil dari variabel ini ya, string nama yang udah diisi tadi dengan nama Blackie. Blackie sedang makan, makanya keluarin. Nah, seperti itu teman-teman konsep tentang variabel seperti ini, parameter ya seperti ini, dan juga this untuk membedakan variabel dan juga parameter. Di episode ini kita akan belajar tentang method overriding. Sebelumnya kita udah belajar tentang encapsulation dan juga inheritance. Nah, di episode ini kita akan belajar dengan lebih detail tentang polymorphism. Nah, apa itu polymorphism ya? Polymorphism adalah kemampuan suatu metode memiliki banyak bentuk. Karena poly itu banyak ya. Dan form atau morphism ini kayak artinya bentuk, jadi banyak bentuk. Implementasi dari polymorphism itu adalah dengan menggunakan method overriding dan juga method overloading. Sebelumnya kita sudah pelajari tentang method overloading, di mana konstruktor atau metode bisa punya parameter yang berbeda-beda ya. Nah, di episode ini kita akan belajar lebih detail tentang method overriding. Nah, apa itu method overriding? Jadi method overriding adalah konsep dalam Java di mana subclass ini kelas anak ya, menyediakan implementasi baru untuk metode yang sudah didefinisikan di superclass atau di kelas induknya. Nah, analoginya seperti ini, teman-teman. Misalnya McDonald ya, dia punya burger yang namanya Big Mac. Nah, Big Mac ini dijual di berbagai macam negara. Big Mac ini kita analogikan dengan superclass atau kelas induk. Nah, ketika McDonald dijual di berbagai macam negara, misalnya di India ya, si Big Mac ini sedikit diubah atau di override, kita bisa bilang seperti itu, yang dimana di India itu banyak orang-orang yang vegetarian ya. Jadi mereka ketika jual di India, mereka bikin juga burger yang vegetarian. Jadi si dagingnya ini, daging sapinya diganti sama daging yang vegetarian. Nah, ini analogi untuk overriding ya. Atau contoh lainnya, misalnya Big Mac ini jadi double Big Mac. Si dagingnya ditambahin jadi 2 gitu ya. Bentuknya sama, strukturnya sama gitu ya, tapi yang ada di Big Mac ini atau di superclass ini diubah atau di override di kelas anaknya, di subclassnya. Kurang lebih seperti itu analoginya. Nah, ada beberapa aturan dalam method overriding ya. Yang pertama, nama metode, parameter, dan tipe return harus sama dengan metode di superclass atau di kelas induk. Metode superclass atau kelas induk harus memiliki akses public atau protected agar bisa di-override di subclass, di kelas anak gitu. Jadi di superclass ini nggak boleh aksesnya private karena nggak bisa di-override, nggak bisa ditimpa gitu ya istilahnya, override itu di kelas anaknya. Jadi harus public atau protected. Terus disarankan juga untuk menggunakan anotasi add override ya, supaya override ini bisa diverifikasi oleh Java gitu. Ini opsional tapi disarankan ya, supaya Java tahu ini memang benar-benar mau override atau kesalahan penulisan seperti itu. Nah, mari kita pelajari dari code-nya ya. Kita buat code-nya. Sebelumnya kita udah buat kelas hewan. Nih, saya akan hapus ini ya, contoh ini. Contoh sebelumnya saya kasih contoh yang baru ya. Di kelas hewan ini saya akan buat metode misalnya suara gitu ya. Metode suara yang ngeluarin system out aja ya, s out. Buat shortcut kita bisa tulis seperti ini, s out ya, terus tekan tab buat system out println. Di sini suara yang generic ya atau general, misalnya suara hewan gitu ya. Nah ya, karena ini kelas hewan, metode suaranya
Yang di printnya ini generik suara hewan gitu ya. Nah, terus di kelas kucing ini extend dari hewan ya. Saya akan bikin metode baru juga, dan kita mau override metode suara ini dari kelas hewan di kelas kucing yang lebih spesifik, jadi suara kucing. Sebelumnya kita pakai add dulu yang namanya add override ya, add override gitu ya. Nah, ini depannya O-nya besar ya teman-teman. Kalau kita pakai IntelliJ IDEA, dia bakal koreksi langsung ya. Ketika kita tulis huruf kecil, dia akan berubah jadi huruf besar. Nah, kalau kita pakai IDE ini juga ya, IntelliJ IDEA, waktu kita buat override ini ya, dia langsung munculin semuanya nih, nama metode, dan juga dia langsung panggil si metode dari kelas supernya ya. Tapi di sini saya akan ganti, saya akan rubah, kita keluarin teks yang lain ya, as out. Saya akan keluarin meong meong gitu ya. Nah, di sini ketika kita extend super kelasnya atau kelas induk ke kelas anak, jadi kucing ya, jadi yang lebih spesifik. Terus kita override si suaranya, si metode suara ini akan diganti implementasinya dengan ini gitu ya, dengan meong meong. Nah, terus kita ke mainnya. Di mainnya kita buat objek kucing gitu ya, kucing 1, lalu kita panggil metodenya. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini keluar teman-teman, keluar sistem out dari yang sudah di override dari metode suara seperti itu. Nah, kita bisa juga sebetulnya membuat objek itu seperti ini ya, hewan, reference-nya sebagai dari hewan gitu. Hewan, misalnya hewan 1. Tapi ketika kita panggil konstruktornya, kita panggil new kucing. Seperti ini diperbolehkan ya, karena hewan ini lebih general, jadi reference sebagai reference-nya. Tapi konstruktornya kucing yang lebih spesifik. Dan kalau kita panggil metodenya, tuh ya, terus coba kita jalankan. Nah, ini ke print 2 kali ya, karena yang pertama dari reference kucing, yang kedua dari reference hewan, tapi objeknya tetap objek kucing, bikin konstruktor kucing. Ini diperbolehkan, tapi nggak sebaliknya ya, kayak misalkan kucing gitu, kucing 1, terus konstruktor yang dipanggil itu hewan. Ini tidak diperbolehkan. Coba ya, kalau kita buat seperti ini, hasilnya seperti apa. Jadi ini dibalik. Kalau tadi ini boleh, kalau ini tidak diperbolehkan. Coba kita, kalau kita jalankan ya, dapat error gitu. Sorry, kucing 1 udah ada nama variabelnya, kita rubah jadi kucing 2 misalnya ya, hewan cannot be converted to kucing, seperti itu ya, karena dari reference hewan kita bisa bikin yang lebih spesifik kucing gitu, tapi nggak kebalikannya, dari spesifik ke yang general itu nggak bisa. Seperti itu teman-teman tentang method overriding. Di episode ini kita akan belajar tentang abstraction, dan abstraction itu dibagi 2 ya, ada abstract class dan juga interface. Nah, abstraction itu adalah pilar keempat di dalam OOP. Kita sudah belajar tentang encapsulation, inheritance, polymorphism, dan yang keempat adalah abstraction. Nah, abstraction ini adalah konsep OOP di mana kita akan menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsi yang penting gitu ya. Implementasinya abstraction ini bisa dengan menggunakan abstract class atau juga interface. Di episode ini kita akan secara spesifik membahas abstract class dulu. Interface akan dibahas di episode selanjutnya. Nah, apa itu abstract class?
Abstract class adalah kelas yang tidak bisa diinstansiasi langsung. Abstract class menyediakan kerangka dasar atau kontrak yang harus diikuti oleh subclass atau kelas anak. Abstract class dibuat dengan menambahkan keyword abstract sebelum nama kelasnya. Nah, contohnya ya, atau analogi dari abstract class itu contohnya kayak franchise McDonald gitu ya. Teman-teman semua pasti tahu ya McDonald, dan McDonald ini franchise. Artinya kalau kita punya uang yang cukup gitu ya, kita bisa juga buka gerai McDonald. Tapi kalau kita mau membuka gerai McDonald, ada aturan atau SOP yang harus diikuti gitu ya. Kita harus pakai logonya McDonald, warna cat dindingnya juga ada aturannya gitu ya. Lalu lokasi itu harus strategis kalau kita mau buka gerai McDonald. Ada fasilitas dapur yang khusus yang harus dimiliki, bahan bakunya juga harus khusus seperti itu. Jadi ada aturan-aturan khusus untuk kita bisa buka kedai McDonald. Nah, sama dengan abstract class gitu ya. Jadi abstract class itu menyediakan aturan-aturan, dan ketika abstract class itu diimplementasikan atau di-extend juga ya oleh subclassnya, itu harus mengikuti aturan-aturan yang dimiliki oleh abstract class. Abstract class ini bisa memiliki abstract method dan juga non-abstract atau yang disebutnya juga concrete method gitu ya. Nah, abstract method itu adalah metode yang tidak memiliki implementasi. Nah, abstract method ini ketika abstract class-nya di-extend oleh subclass ya, itu metodenya harus di-override oleh subclass atau kelas anaknya. Kalau non-abstract method atau concrete method, ini adalah metode yang tidak memiliki implementasi. Dan metode ini tidak harus di-override oleh subclass atau kelas anak. Nah, mari kita belajar dari code-nya ya. Sebelumnya kita udah punya kelas hewan. Di sini kita akan ubah kelas ini jadi abstract class ya. Caranya adalah kita tambahin abstract di depannya. Nah, di depan nama kelasnya. Public ini bisa dipakai, bisa juga enggak. Kalau enggak pakai, kita bisa, kalau kita hapus seperti ini ya, ini artinya access modifier-nya tuh jadi default. Jadi cuman bisa dipakai di package-nya, internal package-nya. Kalau pakai public bisa dipakai di luar package-nya, seperti itu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut juga tentang package ya. Untuk sekarang saya buat access modifier-nya default ya. Kalau nggak ditulis berarti default. Jadi cuma bisa diakses di dalam package-nya, seperti itu. Nah, kelas hewan ini jadi abstrak sekarang ya. Dan saya akan buat juga abstract method gitu ya. Untuk buat abstract method kita tambahin abstrak juga di depan nama metodenya. Tapi di sini saya akan buat abstrak method yang tanpa implementasi ya. Misalnya suara gitu ya. Dan saya akan buat juga abstrak method yang lain. Misalnya makan gitu. Nah, hewan itu ya bisa bersuara dan juga bisa makan ya. Ini kontrak atau abstract method yang nanti harus di-override di kelas anaknya itu. Nah, abstraction ini dia pakai konsep inheritance juga ya. Jadi kucing ini kalau misalkan mau pakai abstract class-nya, dia pakai keyword extend, sama dengan seperti saat kita melakukan inheritance ya. Tapi perbedaannya, inheritance itu lebih untuk code reuse gitu ya, supaya kita bisa reuse code dari kelas lain. Tapi kalau abstract class itu semacam kontrak. Jadi apa yang ditulis, abstract metode yang ditulis di abstract class ini harus diimplementasikan. Jadi ini semacam kerangka untuk subclass-nya nanti harus implementasi metode-metode ini gitu ya. Nah, terus di sini saya akan override ya. Metode suaranya di override di kelas kucing ini jadi meong-meong ya. Terus kita override juga metode makannya ya. Makannya kita override.
Dan di sini as out ya, saya akan tulis kucing suka makan ikan gitu ya. Nah, di main kelasnya, oke, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Kita buat objek kucing gitu ya, yang panggil suara dan juga panggil metode makan gitu ya. Oke, coba kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Objek kucingnya keluarin suara dari metode suara dan makan ya. Dari metode makan di sini. Suara yang ngeprint ini dan ngeprint ini. Suara dan makan. Nah, coba misalnya saya bikin kelas baru gitu ya. New Java class, misalnya kelas sapi gitu. Nah, sapi ini sama kayak kucing ya, extend juga hewan, extend kelas hewan, artinya dia harus ngikutin kontrak si kelas hewan, dimana kelas hewan tadi itu punya metode suara ya, metode suara, sama kayak di kelas kucing ini ya. Kita override suara dan makan. Tapi di sini saya akan tunjukin, misalnya saya cuman override suara gitu ya. As out suara sapi misalnya mu gitu ya. Oke. Coba kita jalankan apa yang terjadi. Nah, di sini kita dapat error ya. Errornya sapi is not abstract and does not override abstract method makan in hewan gitu ya. Kita dapat error karena sapi ini bukan abstrak dan nggak nge-override abstract method makan. Nah, karena abstract method makan in hewan ya. Karena kelas hewan ini punya dua kontrak, suara dan makan gitu ya, yang harus diimplementasikan. Di sini kita cuman override suara, jadi dapat error. Makanya kita harus juga override metode makan gitu. Nah, as out lagi di sini misalnya sapi suka makan rumput gitu ya. Oke. Terus di sini kita akan buat objeknya ya, sapi 1 misalnya, new, panggil konstruktornya ya. By default setiap kelas itu punya konstruktor ya, konstruktor tanpa parameter. Kita buat konstruktornya dan dari objeknya sapi 1 kita panggil metode suara, dan dari sapi 1 kita panggil juga metode makan gitu. Coba kita jalankan. Nah, sekarang keluar ya hasilnya. Yang pertama dari objek kucing, suara dan makan ya. Suaranya meong-meong, makannya kucing suka makan ikan. Yang kedua dari objek sapi ya, suaranya mu gitu ya. Dan metode makannya sapi suka makan rumput. Seperti itu teman-teman penjelasan tentang abstract class. Sekarang kita akan belajar tentang interface. Sebelumnya di dalam pilar abstraction ya, kita udah belajar tentang abstract class. Nah, abstraction ini implementasinya bisa dengan dua cara ya, dengan abstract class atau dengan interface. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lagi tentang interface. Nah, apa itu interface? Interface adalah blueprint ya, atau cetak biru dari sebuah kelas yang hanya berisi metode-metode abstrak atau metode-metode yang tanpa implementasi. Nah, interface ini digunakan untuk memastikan bahwa kelas-kelas yang mengimplementasikannya memiliki metode yang sama gitu ya. Jadi
metode-metode yang dimiliki si interface itu harus digunakan oleh yang mengimplementasikan interface tersebut. Interface itu mirip banget dengan abstract class ya. Nah, tapi ada perbedaan gitu ya. Ada 4 perbedaan di sini yang saya tulis. Yang pertama tentang multiple inheritance ya. Jadi kalau interface itu bisa diimplementasikan oleh banyak kelas. Kalau abstract class hanya bisa diwarisi oleh satu kelas. Interface ini pakai keyword implements, kalau abstract class ini pakai extend ya, atau kayak inheritance extend. Interface itu tidak memiliki constructor. Kalau abstract class bisa memiliki constructor. Nah, penggunaannya kalau interface itu ingin memastikan semua kelas yang mengimplementasi interface tersebut memiliki metode yang sama gitu. Kalau abstract class dia ingin memiliki constructor untuk diinisialisasi. Nah, contoh lebih jelasnya perbedaan interface dan abstract class itu seperti ini ya. Kalau smartphone itu adalah turunan dari phone, atau smartphone ini extend phone ya. Tentu kalau phone zaman dulu atau telepon zaman dulu itu cuma bisa buat telepon. Tapi kalau smartphone zaman sekarang ini bisa punya fitur yang macam-macam. Jadi smartphone ini extend atau turunan dari phone, tapi dengan lebih powerful gitu ya, lebih banyak fiturnya. Nah, smartphone ini extend phone, tapi smartphone juga punya kamera dan punya music player. Tapi kita nggak bisa bilang smartphone ini kamera, kita nggak bisa bilang juga smartphone ini music player ya. Smartphone ini phone karena dia extend phone, tapi smartphone ini implement fitur-fitur yang dimiliki kamera gitu, dan implement juga fitur-fitur yang dimiliki music player. Nah, jadi phone di sini adalah contoh dari abstract class, dan kamera dengan music player ini adalah contoh dari interface. Nah, mari kita belajar code-nya ya. Sebelumnya kita udah buat abstract class hewan nih. Nah, kelas ini saya akan ganti jadi interface. Cara nulis interface tinggal tambahin depannya interface ya, dan nama kelasnya atau nama interface-nya. Di sini saya akan hapus abstraknya. Saya akan jadikan si kelas hewan ini jadi interface ya. Di sini saya akan kasih satu metode makan aja ya, void makan. Oke. Nah, terus saya mau buat interface yang baru ya. Di sini di source saya akan buat lagi interface yang baru, misalnya mamalia gitu ya. Nah, mamalia ini juga interface ya, interface mamalia, dan saya akan kasih metode menyusui di sini, void menyusui gitu ya. Oke, saya akan kasih contoh multiple inheritance di sini. Nah, terus kucing ini saya mau implement hewan dan juga mamalia gitu ya. Implement hewan dan juga mamalia. Jadi saya hapus dulu ini ya. Jadi si metode makannya saya buat public di sini. Metode makan ini, terus kasih implementasinya ya. Di kelas kucing ini kita kasih implementasinya. Jadi hewan punya metode yang harus diimplementasi karena hewan itu bisa makan. Jadi metode makan ini harus diimplementasi oleh hewan. Dan mamalia itu menyusui. Metode menyusui ini juga harus diimplementasikan oleh kelas yang menggunakan interface ini ya, atau yang mengimplement interface ini. Dan kucing ini jadi harus memberikan implementasi untuk makan dan juga metode menyusui gitu ya. Terus metode
menyusui tadi saya akan kasih implementasi ya, menyusui. Saya kasih system out, misalnya kucing menyusui anaknya gitu ya. Nah, di sini kelas kucing sekali lagi ya yang mengimplementasikan interface hewan dan mamalia, memberikan implementasi kepada metodenya seperti itu. Nah, di mainnya saya akan buat objeknya ya, atau menginstansiasi. Misalnya saya bikin objek kucing ya, kucing 1 yang mengimplementasi, dan kita panggil nih metodenya, metode makan, dan kucing 1, metode yang satunya lagi adalah menyusui ya. Saya panggil seperti ini. Jadi saya buat objek kucing 1 dari kelas kucing, panggil konstruktor kucingnya, dan kita panggil metodenya, metode makan dan menyusui seperti ini. Nah, coba kita jalankan. Seperti ini ya hasilnya ya teman-teman. Jadi dia akan mengeluarkan implementasinya dari si metode makan dan menyusui ya. Yang makan ini keluar kucing suka makan ikan, dan yang menyusui ini keluar implementasinya kucing menyusui anaknya. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang package. Nah, apa itu package? Package itu seperti folder ya teman-teman, untuk kita menyimpan file-file Java supaya lebih terorganisir. Jadi package itu akan membuat project kita jadi rapi dan terstruktur. Package juga digunakan untuk menghindari nama kelas yang bentrok, karena kita bisa membuat kelas dengan nama yang sama di package yang berbeda gitu ya. Nah, untuk kita membuat package, kita bisa buat seperti ini ya. Jadi nama package-nya atau nama foldernya kita tulis package, terus nama foldernya. Contohnya di sini package math gitu ya. Kita bisa bikin kelas kalkulator, gitu ya, kelas kalkulator, dan kita mau masukin kelas kalkulator ini ke folder math atau ke package-nya math. Jadi kita buat package-nya dulu, package math ini akan membuat package math atau folder math, lalu kita akan masukin si kelas kalkulator ini ke dalam folder math atau ke package math ini. Waktu kita mau import atau pakai kelas kalkulatornya, kita bisa import seperti ini, import nama package-nya math titik nama kelasnya kalkulator, lalu kita bisa panggil metode-metode dari kelas kalkulator ini di kelas yang mengimport package dan kelasnya gitu ya. Nah, sekarang mari kita coba bikin code-nya ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai IDE IntelliJ IDEA ya, teman-teman bisa buat package langsung ya dari sini ya, new, terus bikin package. Ini sama kayak kita bikin folder sebetulnya ya teman-teman ya. Di sini saya mau bikin package, nama package-nya misalnya math gitu ya, atau matematika. Jadi semua yang berhubungan dengan matematika, kelas-kelas yang berhubungan dengan matematika, saya akan masukkan ke dalam package ini, package math gitu ya. Dan di dalam package math ini kita bisa bikin kelas baru gitu ya. Saya akan bikin kelas yang namanya kalkulator, misalnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman pakai IDE ya, di sini IntelliJ IDEA, dia akan secara otomatis ketika kita bikin kelas di dalam package atau di dalam folder math, dia akan langsung tulis package-nya ya, secara otomatis gitu. Artinya si kelas kalkulator ini, public class kalkulator ini ada di dalam package math atau ada di dalam folder math seperti itu. Nah, terus kita bisa bikin isi kodenya dari si kelas kalkulator ini. Misalnya saya mau buat metode ya. Misalnya metode tambah gitu ya. Metode tambah yang punya 2 parameter.
integer A sama integer B gitu ya. Integer A sama integer B, lalu si metode ini kalau dipanggil dia akan nge-return A ditambah dengan B gitu ya. Cuman nambahin dua angka. Kita masukin dua angka A dan B, lalu ini menghasilkan satu angka ya, A ditambah B, karena ini metode tambah. Nah, seperti itu. Terus kalau kita mau panggil si kelas kalkulator ini supaya kita bisa panggil metodenya, kita bisa import ya. Misalkan di main kelasnya saya mau panggil si metode tambah tadi. Kita harus import dulu ya teman-teman. Kita import si package-nya. Jadi kita import math titik nama kelasnya kalkulator gitu. Kalau misalkan di dalam folder math ini atau di dalam package math ini ada banyak kelas dan kita mau import semuanya, kita bisa pakai tanda bintang seperti ini ya. Jadi kita import semua kelasnya. Tapi saya cuma punya satu kelas, saya mau panggil si kelas kalkulatornya seperti ini. Nah, ini cara import package ya. Import dari package math, lalu kita mau import si kelas kalkulatornya. Nah, setelah diimport, kita mau buat objek kalkulatornya ya, teman-teman. Nama kelasnya, terus nama objeknya, nama kelasnya kalkulator, lalu kita buat objeknya misalnya K1, ini objek kalkulatornya, dan kita buat new, panggil konstruktornya, new kalkulator, gitu ya. Oke. Terus kita mau masukin nih, kita mau panggil metodenya, dan kita mau masukin hasil dari metode tambah tadi ke variabel namanya hasil, gitu ya. Hasilnya kita panggil tadi setelah kita buat objek tadi K1, kita panggil lewat objek ini, kita panggil metodenya, metode tambah ya. Kita mau masukin misalnya 4,7 gitu ya. Kita masukin dua angka 4 dan 7. Nah, lalu kita s out ya. S out, system out. Ini identasinya samain aja. Nah, s out, kita tulis teksnya hasil titik 2 ya. Tambah, kita keluarin nih si variabelnya. Variabel hasil kita keluarin di sini angkanya. Oke, coba kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Hasil 11. Kalau teman-teman mau kasih spasi antara titik 2 dengan 11 ini, kita kasih spasi di sini. Nah, supaya lebih kelihatannya bagus. Oke. Jadi ada dua spasi, hasil spasi titik 2 spasi, ini angkanya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita buat package, lalu kita mau pakai, kita import seperti ini. Di dalam folder math ini, di dalam package kita juga bisa bikin package lagi ya, teman-teman. Misalnya kalau kita mau bikin package lagi, kita bikin misalnya geometri gitu ya. Geometri. Nah, kita bikin package geometri atau folder geometri di dalam folder math. Dan kalau kita bikin kelas baru, misalnya kelas kotak gitu ya, misalnya kotak. Nah, si kotak ini, kelas kotak ini ada di dalam package math geometri. Apa itu? Jadi ada dua folder. Dan ketika kita panggil, ketika kita import, kita bisa import seperti ini. Import math titik geometri titik nama kelasnya kotak. Nah, seperti itu teman-teman pembahasan tentang Java OOP. Di video-video selanjutnya kita akan pelajari konsep yang lebih jauh seperti exception handling, multithreading ya, dan konsep-konsep lanjutan. Stay tune terus ya teman-teman di channel Belajar Coding. See you in the next video. God bless you. Hah?